bilang kepada Andi Simon, Mbah Muriwali bilang itu bukan dari Tuhan dia itu. Itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Bilang kepada dia. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Mujizat Kesembuhan Pastor Andi Simon dari Setan. Tanggapan tegas untuk Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Sebelum saya memberikan beberapa ulasan dan penjelasan penting terkait dengan topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Bilang kepada Andi Simon, Mbah Muriwali bilang itu bukan dari Tuhan dia itu. Itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Bilang kepada dia. Pendeta Muriwali yang membawa suara kenabian Tuhan bilang kepada Andi Simon yang dia lakukan itu dari setan. Sampai berjumpa di dalam live streaming saya yang akan datang. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan sekaligus mendengarkan pernyataan dari Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Hal pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa pelayanan hambanya Pastor Andi Simon akhir-akhir ini memang disoroti oleh banyak orang, baik dari kalangan Kristen maupun dari luar kalangan Kristen. Ada respon dan tanggapan yang berbeda, dan kesimpulannya mengerucut kepada dua kelompok penting, yaitu ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi sepanjang yang saya mengerti dan pahami, jauh lebih banyak yang pro, memberikan dukungan dan support daripada yang kontra. Tetapi memang yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita, dari kelompok orang-orang yang kontra ini, ada di dalamnya dari kalangan akademisi, ada juga dari jemaat biasa. Yang lebih perlu menjadi sorotan lagi, ternyata ada juga dari kalangan pendeta, hamba Tuhan, sampai memiliki gelar master teologi dan doktor. Dalam hal ini secara spesifik ingin saya sampaikan, sepanjang yang saya tahu dan mengerti, Pendeta Muriwali Yanto Matalu sekarang ini lagi mau menuntaskan doktornya. Tetapi di sisi lain, ada yang namanya Pendeta Doktor Insinyur Mangapul Sagala MTH. Beliau juga tidak sependapat, tidak setuju, tidak memberikan support, dukungan kepada hambanya Pastor Andi Simon. Bahkan beliau ini meminta supaya Kapolda Kaltim dan pemerintah Kota Madya Balikpapan menutup secara permanen pelayanan doa kesembuhan dari hambanya Pastor Andi Simon. Itu sudah menjadi rahasia umum, dapat kita saksikan di kanal YouTube dari Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Nah, supaya tidak melebar kemana-mana, secara khusus saya akan memberikan respon tanggapan yang keras sekaligus tegas kepada apa yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali Yanto Matalu di kanal YouTube-nya, yang akhirnya diunggah juga di kanal YouTube Patri Smith, demikian juga di kanal YouTube Apologetika Eksklusif Aperlin Jebua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat semakin seseorang memiliki ilmu yang tinggi, gelar sederet,
ternyata hal itu tidak menjamin seseorang itu benar-benar mengalami Tuhan. Mungkin kalau mengerti teori tentang Tuhan, bisa saja dipelajari. Tapi yang namanya mengalami Tuhan, sangat berbeda dengan mengerti teori tentang Tuhan. Kita belajar teori tentang Tuhan, sah-sah saja. Tetapi yang lebih dalam daripada semua itu adalah bagaimana kita mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, kasih, energi dan kuasanya dalam hidup kita. Di mana kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini yang saya lihat sekaligus menjadi sorotan penting dari saya kepada para akademisi dan sudah bergelar pendeta atau hamba Tuhan. Lama kelamaan saya melihat banyak yang makin meragukan akan mujizat Tuhan yang masih nyata terjadi sampai pada saat ini. Salah satunya adalah pendeta Muriwali Yanto Matalu. Beliau sama sekali salah kaprah memberikan respon, tanggapan, penilaian terhadap pelayanan doa kesembuhan, pelayanan mujizat kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui hambanya Pastor Andi Simon. Sama sekali salah kaprah. Penilaiannya, pernyataannya menurut saya super ngawur, nyeleneh, dan menyimpang dari kebenaran yang hakiki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu berkata begini, bilang kepada Andi Simon, Mbah Muriwali bilang, itu bukan dari Tuhan dia itu. Yang pertama perlu kita perhatikan, sebagai seorang yang lebih senior, lebih tua dari Pastor Andi Simon, saya mau kasih tahu dan ingatkan kepadamu, Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu yang saya hormati. Sepertinya kita masih selepel umurnya. Marilah kita belajar memberikan contoh dan teladan kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang lain di luar sana. Kata-kata dari Bapak menurut saya kurang wise, kurang arif bijaksana. Bilang kepada Andi Simon, saya sendiri kita masih selepel umurnya. Saya tidak menyampaikan bilang kepada Muriwali. Saya tidak mau begitu. Saya harus mulai dari roh kerendahan hati untuk berkata, hambanya Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Ini kelihatan sekali Pendeta Muriwali Yanto Matalu begitu emosional dalam menyampaikan pernyataannya ini, sampai berkata bilang kepada Andi Simon. Marilah kita belajar untuk bertutur kata yang baik, yang sopan, punya etika yang mumpuni. Apalagi kita sebagai seorang hamba Tuhan, seorang akademisi yang sudah punya gelar cukup tinggi. Kenapa rupanya kalau kita berkata, bilang kepada Pastor Andi Simon? Masa langsung bilang kepada Andi Simon? Dari sini bisa kita melihat, menyenter, menyoroti karakter seseorang. Dan disinilah yang menjadi keraguan saya, kalau seseorang suka mengungkapkan pernyataannya tetapi tidak dengan etika dan sopan santun. Apa yang engkau ajarkan bagi saya tidak masuk. Sehebat, sebrilian, sejenius apapun doktrin, ajaran, dogma, biblika atau apapun namanya yang kita ajarkan, kalau tidak didasari dengan adanya etika, menunjukkan, membuktikan kita mencoba mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita, nonsen, omong kosong. Jadi kenapa tidak sebaiknya, ini usul masukan dari saya, bilang kepada Pastor Andi Simon. Beliau melanjutkan begini, Mbak Muriwali bilang itu bukan dari Tuhan dia itu. Di sini ada kata itu bukan dari Tuhan dia itu. Dia itu di sini bisa kita mengulasnya, mengartikannya. Itu bisa tertuju kepada Pastor Andi Simon, bisa tertuju kepada apa yang dia lakukan. Kalau itu artinya tertuju kepada Pastor Andi Simon, apakah Pastor Andi Simon sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala, hamba Tuhan,
bukan dari Tuhan? Menurut saya, salah kaprah kalau sampai ini maksud, sasaran dan tujuannya. Itu bukan dari Tuhan, dia itu. Dia di sini fokus kepada orangnya. Dari mana dasarnya Pendeta Muriwali Yanto Matalu mengambil sebuah konklusi kesimpulan bahwa Pastor Andi Simon bukan dari Tuhan? Padahal Pastor Andi Simon meyakini betul Tuhanlah yang memanggil, memilih, memberikan peluang kesempatan baginya untuk melayani Tuhan sesuai dengan potensi karunia talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Apa dasar dari Pendeta Muriwali berkata Pastor Andi Simon bukan dari Tuhan? Berikutnya dikatakan demikian. Itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Kritik dan masukan saya. Ketika kita emosi atau marah menyampaikan suatu pernyataan, maka kalimatnya pun menjadi ngawur. Saya mau kasih tahu kepada Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Kalimat Bapak ini ngawur sekali. Saya ulangi ya. Saya tidak mengada-ngada. Tetapi fakta yang menunjukkan demikian adanya. Bilang kepada Andi Simon, Bah Muriwali bilang, itu bukan dari Tuhan dia itu. Ini kalimatnya bukan kalimat seorang akademisi. Itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Terlalu banyak itunya. Kenapa nggak lebih bagus misalnya dikalimatkan? Apa yang sedang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu bukan dari Tuhan tetapi dari setan. Misalnya begitu. Biar lebih bagus. Ya sedikit saya ajarilah untuk membuat kalimat yang lebih sempurna. Saya pikir kenapa sampai kalimatnya begini. Apalagi dengan ngos-ngosan, dengan wajah yang marah. Sebetulnya Pendeta Muriwali Yanto Matalu ini orang yang cerdas. Tetapi karena sudah dikuasai oleh kemarahan, emosi. Oleh karena banyak komentar-komentar negatif yang ditujukan oleh tanda petik yang mendukung pelayanan Pastor Andi Simon kepadanya. Jadi dia tidak terkontrol, tidak terkendali. Makanya kalimatnya jadi ngawur seperti ini. Nah, substansi sekarang. Itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Bilang kepada dia. Bapak Ibu Saudara ini dikasih Tuhan. Menurut saya ini pernyataan yang kelihatan fantastis, bombastis. Tetapi sangat-sangat menyesatkan. Apa yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali dalam konteks ini sangat-sangat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari mana dasarnya Pendeta Muriwali Yanto Matalu mengambil sebuah konklusi kesimpulan bahwa pelayanan, doa, mujizat, keajaiban, kesembuhan dalam nama Yesus yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Pastor Andi Simon itu dari setan? Kita akan kaji, kita akan uji. Benarkah apa yang dilakukan Pastor Andi Simon dari setan? Yang pertama, menjawab hal ini, kita harus bertitik tolak dengan siapa Pastor Andi Simon dan apa yang dia lakukan sebelum beliau melayani. Jadi jangan ujuk-ujuk hanya di realita kenyataannya aja kita lihat. Tapi kita harus tahu background dibalik dari semua yang dilakukan dan dikerjakan ini. Bagaimana persiapannya, bagaimana penyerahannya, bagaimana doanya, bagaimana pujiannya, bagaimana penyembahannya, bagaimana rasa lapar, rasa hausnya kepada Tuhan, hadiratnya, dan juga kebenaran firman-Nya. Perlu menjadi sorotan kita. Karena biar bagaimanapun, pohon yang baik dikenal dari buahnya yang baik. Buah dari pelayanan hambanya Pastor Andi Simon membawa pemulihan, lawatan, kesembuhan, mujizat, keajaiban kepada banyak orang. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Karena Pastor Andi Simon memiliki kesadaran betul, pengertian, pemahaman betul. Dia memperoleh karunia itu cuma-cuma dari Tuhan. Maka dia pun memberikannya secara cuma-cuma. Tidak bayar. Gratis. Bapak Ibu Saudara. Dari beberapa video yang saya sudah tonton. Terkait dengan hambanya Pastor Andi Simon. Beliau itu tidur lebih awal. Supaya bisa bangun lebih awal.
Beliau itu membangun mesbah bersama dengan timnya, memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk pimpinan supaya Tuhan menyatakan kehendaknya, dan mereka nanti ketika terjun dalam pelayanan jam 5 pagi live, berikutnya nanti akan olahraga pagi, ketemu dengan orang, didoakan, dan mereka mengalami lawatan, mujizat kesembuhan. Itu dimulai dari pujian, penyembahan, doa, rasa lapar, rasa haus akan firman. Dari jam 2 pagi, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang bayar harga, setia dalam hal ini, maka Tuhan percayakan perkara besar dalam hidupnya. Bagaimana mungkin ada konklusi kesimpulan dari pendeta Muriwali Yanto Matalu bahwa apa yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon sumbernya dari setan. Yang dilakukan Pastor Andi Simon dan tim adalah memuji menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya, tinggal dalam hadiratnya, berdoa kepada Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan. Kok kesimpulan dari pendeta Muriwali Yanto Matalu itu yang dia lakukan, pelayanan doa, mujizat, aliran kesembuhan dari setan. Tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bukti yang jelas. Orang-orang yang didoakan itu, apakah mereka makin menghujat Tuhan? Mereka makin menyembah setan, iblis, kuasa-kuasa kegelapan? Mereka jadi bergantung kepada perdukunan? Yesus jelas berkata pohon itu dikenal baik dari buahnya. Sepanjang yang saya tonton, saya saksikan, saya tahu dan mengerti, orang-orang yang sudah mengalami lawatan, mujizat, kesembuhan, demonstrasi kuasa Tuhan, mereka mengangkat tangan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pemulihan, keajaiban dan kesembuhan yang sudah mereka alami dan nikmati lewat pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Kalau orang yang sembuh akhirnya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, kagum, takjub dan hormat kepada Tuhan, apakah ini bisa disimpulkan bahwa apa yang dilakukan hambanya Pastor Andi Simon dari setan? Saya mau sampaikan kepadamu, Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu, Bapak asal bunyi tong kosong nyaring bunyinya dalam konteks ini. Begitu gegabah, begitu membabi buta, begitu fantastis, bombastis pernyataannya, tapi kosong dan menyimpang, menyesatkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, inginkan dan kehendaki. Saya perlu serius memberikan respon tanggapan terkait dengan hal ini, karena beliau sampai 2 kali nanti mengulang apa yang dilakukan oleh Andi Simon itu dari setan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya jadi teringat dengan satu peristiwa di Alkitab yang terambil dari Matius pasal 12 ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Perhatikan baik Bapak Saudara. Ada orang yang membawa kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Dengar, penderitaannya sangat besar ini. Persoalannya, pergumulannya sangat berat. Kenapa? Dia dirasuk oleh setan, dia buta, dia bisu. Yesus melepaskannya dari kerasukan setan, Yesus mencelikkan matanya, tetapi apa yang terjadi? Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Bayangkan, inilah klaim, pernyataan dari beberapa orang Farisi yang mendengar apa yang dilakukan, dikerjakan, diperbuat oleh Yesus. Mereka mengambil kesimpulan yang sangat ngawur, super nyeleneh, sangat menyesatkan. Dengan Beelzebul, penghulu setan, Yesus mengusir setan. Ada identiknya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Muriwali. Apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon dari setan. Berarti dengan kuasa setan, Pastor Andi Simon mengusir setan.
Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Apa jawaban Yesus? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencari mereka. Sebab itu aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada beberapa orang Farisi. Apa itu? Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini jelas terlihat bahwa orang-orang Farisi yang merasa menguasai dan tahu Taurat Yahudi, mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan Beelzebul, penghulu setan. Yesus pun menjawab, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan tidak dapat bertahan. Setiap keluarga yang terpecah-pecah pasti tidak akan dapat bertahan. Artinya, tidak mungkin setan mengusir setan. Yesus memberikan penegasan. Ketika Yesus mengusir roh yang merasuk seorang yang buta dan bisu, Yesus mengusirnya bukan dengan setan, bukan dari setan. Tetapi Yesus mengusir roh-roh jahat yang mengikat membelenggu orang yang bisu dan buta tersebut dengan kuasa Roh Allah. Dan kemarin itu dalam sebuah Zoom bersama dengan hambanya Pastor Rani Simon, beliau memberikan penjelasan. Kalau saya menyampaikan kepada orang berbeda keyakinan, engkau disembuhkan dengan kuasa Roh Allah, maka mereka bisa jadi menolak. Itu sebabnya Pastor Rani Simon menyebut dengan energi lain. Ini namanya pendekatan konteks budaya atau pendekatan kontekstual dalam sebuah pelayanan, sehingga berfungsi berjalan secara efektif, optimal, efisien, dan maksimal. Itu tujuannya. Jadi mustahil pelayanan doa kesembuhan yang dilakukan Pastor Rani Simon itu dari setan. Tidak mungkin dari setan. Kenapa? Karena Pastor Rani Simon itu menyembah Allah, menyembah Yesus, menyembah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Tidak mungkin beliau menyembah, menyerahkan total hidupnya untuk dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan sesuai dengan potensi karunia talenta yang Tuhan beri. Maka apa yang dilakukan dari setan? Sumber kuasa dari Tuhan. Pastor Rani Simon hanya sebagai alat, budak, jongos, dulos, hamba Kristus, melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mungkin kuasa dari Tuhan tapi disebut dalam pernyataan yang bombastis oleh pendeta Muriwali Yanto Matalu bahwa itu dari setan? Kalau menurut saya, ini bisa nanti lama kelamaan masuk terjebak dalam dosa yang menghujat Roh Kudus. Karena kalau kita menyebut pengusiran roh-roh jahat dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Allah, kalau itu disebut dari Beelzebul,
berarti kita sedang diperhadapkan dengan dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa tidak bisa diampuni artinya kita tidak mengakui karya Roh Kudus yang memberikan kelepasan dari orang yang kerasukan dan bisu serta buta tersebut. Itu sebabnya saya mau kasih tahu kepada kita semua, khususnya kepada pendeta Muriwali Yanto Matalu, yang merasa diri paling menguasai dogma, paling menguasai Alkitab, paling memiliki pengajaran yang unggul. Mari kita belajar, bukan sekedar mengerti, memahami teori-teori tentang Tuhan, tapi mari kita mengalami Tuhan. Orang yang mengerti teori tentang Tuhan belum tentu mengalami Tuhan. Tapi saya yakin orang yang mengalami Tuhan punya persekutuan yang mesra, intim, indah, karib, dekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Orang itu akan terus bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendeta Muriwali yang membawa suara kenabian Tuhan, saya meragukan ini bukan suara kenabian. Saya ulangi, saya meragukan ini bukan suara kenabian Tuhan, tapi suara emosi dan kemarahan dari seorang bernama pendeta Muriwali Yanto Matalu. Ini bukan suara kenabian, bukan suara kebenaran, tapi suara emosi dan kemarahan dari seorang pendeta Muriwali Yanto Matalu. Kenapa saya katakan demikian? Karena suatu pekerjaan Tuhan yang sedang diberkati oleh Tuhan, di mana Roh Kudusnya bekerja secara indah, real, nyata, mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kalau itu disebut dari setan, berarti Bapak Pendeta Muriwali Yanto Matalu bukan sedang menyuarakan suara kenabian, tapi menyuarakan suara kemarahan dan suara emosional. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beliau kembali berkata begini, bilang kepada Andi Simon yang dia lakukan itu dari setan. Sampai berjumpa di live streaming saya yang akan datang. Puji Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, sampai 2 kali dia mengulang bahwa pelayanan doa, aliran kesembuhan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui alatnya, hambanya, jongosnya, budaknya, dulosnya, yaitu hambanya Pastor Andi Simon. Beliau menyimpulkan itu dari setan. Nanti di video berikutnya dia membahas bahwa Pastor Andi Simon itu sedang melakukan praktek perdukunan. Ini sangat luar biasa. Itu sebabnya saya tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan apa kata orang. Yang jelas saya harus menyuarakan apa yang saya alami, saya mengerti, saya pahami dari data dan fakta Alkitab. Apa yang dituduhkan berupa pernyataan yang fantastis, bombastis, tetapi tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada bobotnya, tidak ada nilai kebenaran sama sekali dari apa yang disampaikan oleh pendeta Muriwali Yanto Matalu terkait dengan pernyataannya bahwa apa yang dilakukan Pastor Andi Simon itu dari setan. Saya mau kasih tahu dan katakan dengan tegas, pernyataan Bapak dalam hal ini salah kaprah, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan kebenaran. Yang sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara, pendeta Muriwali Yanto Matalu berkata terakhir, puji Tuhan. Bayangkan, saya tidak tahu bagaimana kondisi keadaan kerohanian dari pendeta Muriwali Yanto Matalu ini. Dia bisa menyampaikan puji Tuhan, tapi pernyataannya sudah super ngawur. Beliau sering menuduh saya dengan pendeta Yohanes Ratu Eda asal mangap. Saya mau kasih tahu Pak, Anda yang dalam konteks ini asal mangap, asal buka mulut, dan Anda dikuasai kemarahan serta emosi. Karena begitu banyak komentar, baik di live chat saat itu, maupun komentar yang dituliskan terkait dengan pembahasan ke Pastor Andi Simon. Sehingga Anda tidak punya kontrol diri. Pendeta Muriwali Yanto Matalu ini sangat pintar menjabarkan tentang buah roh. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri.
tapi dia sendiri tidak punya roh penguasaan diri. Jadi saya mau sampaikan sebagai bentuk kesimpulan. Mari kita hamba-hamba Tuhan, jangan terlalu ringan, terlalu lancang bicara. Tapi apa yang dibicarakan, itu hanya sebatas knowledge, pengetahuan, teori, bukan hasil interaksi pengalaman dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, para akademisi, pendeta, hamba Tuhan, pastor gembala, siapapun kita, apalagi yang memiliki gelar akademis yang sangat banyak, jangan pernah membuat gelar akademisi itu untuk menjengkal, untuk mengukur, menakar orang lain yang tulus dalam melayani. Kalau memang Anda merasa punya karunia mengajar, mengajarlah sebagaimana karunia yang telah Tuhan berikan. Tapi mengajar juga perlu kuasa. Kalau hanya mengajar tapi kering, tidak disertai dengan kuasa dan pengurapan dari Tuhan, itu hanya ilmu yang tidak bisa mengubah karakter kita. Karena konteks kerohanian bukan hanya menjejali doktrin, konsep, gagasan, ide, pengetahuan, tapi membagikan kehidupan melalui kebenaran firman yang menghidupkan lewat penerangan Roh Kudus. Kiranya ulasan ini boleh memberikan penegasan bahwa apa yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali Yanto Matalu terkait pernyataannya bahwa apa yang dilakukan oleh Pastor Randy Simon dari setan itu sama sekali keliru, salah, dan menyesatkan. Yang saya mengerti dan pahami sekaligus yang saya percayai bahwa apa yang sedang dan terus dilakukan oleh hambanya Pastor Randy Simon beserta dengan tim terkait dengan pelayanan doa, aliran kesembuhan mujizat di dalam nama Yesus atau in Jesus name, itu datangnya dari Tuhan. Apalagi dengan mengandalkan kuasa nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang membebaskan, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang menghadirkan kuasa yang dahsyat dan besar. Tidak mungkin dari iblis. Kiranya ulasan ini boleh mencerahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.